Yo guys, selamat siang. Welcome back to Koko Driver Channel. Hari ini gue mau ngajak kalian jalan-jalan virtual, ngikutin gue ganti ban si Teana ini. Jadi video ini bukan vlog on beat ya, vlog jajanin si Teana nih. Ya, jadi guys, hari ini gue mau ganti ban si Teana, mobil bekas yang baru gue ambil. Karena ban belakangnya itu udah benjol-benjol, menyebabkan mobilnya ini nggak bisa diem kalau di jalanan lurus kayak gini nih. Mobilnya nggak bisa terasa halus gitu, jadi kayak endul. Nah nih, ini mungkin di video nggak kelihatan ya, tapi kalau di dalam kabin berasa banget. Bahkan bini gue yang awam soal mobil aja tuh dia berasa ini mobil kayaknya bannya benjol-benjol deh. Nah, karena kemarin gue penasaran, gue coba rotasi bannya dari belakang ke depan. Akhirnya bener aja, setelah gue rotasi, endul-endulannya tuh pindah ke area depan. Jadi depannya kayak endul-endul, terus setirnya juga jadi susah banget buat dikontrol. Dan yang paling parahnya, bannya itu ternyata dengung. Jadi karena gue udah nggak betah, sekarang gue mau ganti ban dulu deh. Tapi menariknya, hari ini gue mau cobain beli ban bekas, bukan ban baru. Karena gue punya rencana Teana ini nggak dipakai terlalu lama ya. Gue kan memang suka gonta-ganti mobil nih, bosanan orangnya. Jadi nanti setelah 2-3 bulan bosen, udah rapi, kita jual. Menurut gue kalau beli ban baru nanti sayang. Dan gue juga beli ban bekasnya yang masih layak pakai ya, bukan yang ban bekas udah bener-bener hancur, enggak. Gue lihat juga kondisi sama tahun produksinya. Nah hari ini gue mau ganti bannya ke Bridgestone Turanza yang tipe T005A. Itu ban bawaannya mobil-mobil sedan yang ngarah ke ini, comfort. Jadi mobil-mobil yang comfort oriented tuh biasanya pakai itu tuh, T005A atau enggak ER33 kalau nggak salah. Review orang-orang juga ini gripnya di jalan kering, jalan basah oke. Senyapnya yang oke banget. Dan nyamannya ya, empuknya sama senyapnya. Karena penasaran ya udah, gue cobain aja, gue cari-cari, ternyata ada yang jual. Beli barunya satu piece 1,6 jutaan. Sedangkan ban bekasnya orang jual di kisaran 700-800 ribu udah dapat 2 piece. Tapi dengan tahun produksi 2022 dan kondisi kembangan tuh 80%, masih layak pakai kalau lihat dari foto. Penasaran banget nih makanya. Nanti kita lihat bareng-bareng ya, apa efek sampingnya, apakah value for money-nya dapat. Kita lihat bareng-bareng. Gue udah sampai nih guys. Kayaknya yang itu tuh tokonya ya, yang ada ban-ban pelek itu. Untung ini ada parkiran nih, menjorok sedikit, jadi gue nggak parkir di badan jalan. Sama ini toko lagi pada tutup. Ya wes, langsung aja kita cek kondisi bannya ya. Jadi ini nih bannya yang mau gue ganti. Masih lumayan tebel banget ya. Dari TWI-nya masih jauh. Lihat dari samping sih aman nih, nggak ada benjol. Cuman ada minusnya, ada tambal tip-top di setiap ban ada katanya. Ini juga masih aman. Jadi gue lagi di area Cipondo ya, jual beli ban bekas. Terus katanya ini kalau ada benjol nanti juga boleh dibalikin. Baik banget nih yang jual. Langsung kita ganti aja ya, kita kerjakan. Sebenarnya yang ini masih bagus sih. Gue pakai Goodyear Assurance dapatnya tahun 2021. Kembangan juga masih oke. Tapi benjol kelihatan ya nih guys, tuh ada benjol dikit ya, kayak melendung-melendung gitu lah pokoknya, nggak rata. Iya, gelombang ya, gelombang. Sip, langsung aja kita eksekusi ganti. Yang lebih parah, satunya lagi lebih parah malah ya, sampai makan dalam. Terus gelombangnya parah kan, jauh bedanya. Iya, siap. Oke, sudah terpasang. Sebelah sini juga udah terpasang. Selesai. Sekarang saatnya kita tes ya. Gue penasaran banget sih rasanya beli ban mobil bekas ya. Kalau dilihat dari looks-nya sih masih oke banget bannya. Ini yang gue rasain sih langsung beda jauh ya. Halus banget tuh, langsung beda-beda. Kalau kemarin itu pas pakai ban lama yang si Goodyear Assurance itu, jalan pelan, ini justru malah lebih terasa endul-endulan ya. Karena kan dia lebih, bannya rollingnya lebih pelan ya. Jadi endul-endulannya tuh jauh lebih berasa. Ini langsung terasa jauh lebih halus loh. Ini nih jalanan lurus ya. Wih, improve. Wah, mantap lah. Seneng banget. Kalau abis jajanin mobil karena ada yang sakit gitu ya, terus sembuh, langsung happy gitu bawaannya.
Iya, lebih halus bener. Kemarin itu berarti memang dari bannya yang udah benjol ya. Terlihat juga dari tampilan luarnya. Tadi tukang bannya juga bilang emang benjol. Tapi tadi memang ban bekasnya ada tambalan ya. Tapi karena gue beli bekas dan harganya juga masih reasonable, gue nggak terlalu rewel lah. Nggak minta perfect banget. Dan tambalannya juga tambalan tip top. Jadi aman. Finger cross ya. Kalau tip top lebih aman dibanding tambal tusuk. Alasan lain gue beli ban bekas juga bukan karena dijual aja, melainkan gue ada rencana berikutnya, plan B. Kalau dijual ini mobil nggak laku-laku, gue rencana mau ganti velg, naikin size ke ring 18. Sekaligus berarti kan sama bannya juga mesti ganti baru. Jadi gue pikir ya udah nanti sekalian aja deh. Kalau mau beli baru sekalian ganti velg. Untuk sekarang saat ini gue pilih ban bekas ya karena alasan efisiensi lah. Dan gue juga pilih ban bekas. Tadi gue udah pastiin ke penjual kalau ini copotan bannya, bukan yang akal-akalan atau full karnisir ya. Tinggal berharap si penjualnya jujur aja sih sebenarnya ya. Tapi dari tadi dia bilang ntar kalau ternyata benjol, ternyata nggak enak dipakai, balikin aja, nanti kita balikin uangnya. Dari situ aja gue bisa menilai kalau si penjual jujur sih. Karena kan kalau dia penjual aneh-aneh, mau ngakal-ngakalin, nggak mungkin dia garansi kayak gitu. Pasti dia maunya ya lu udah beli, gue udah nggak mau tahu lagi, udah nggak mau pusing dia. Tapi ya finger cross guys, bener-bener ini pengalaman pertama gue beli ban mobil bekas. Oh ya, selain dul-dulannya hilang, yang paling ternotis adalah dengungnya. Ban yang kemarin itu yang Goodyear Assurance, dengungnya parah banget guys. Parah banget. Jalan 40 tuh langsung kayak gemuruhnya parah dah. Sekarang jalan di 40 tuh udah senyap mobil ini, nggak ada dengung sama sekali. Dan berasa rolling resistance-nya itu memang lebih halus ya. Memang si Turanza ini dia lebih ke comfort oriented. Jadi memang senyap, nyaman sama empuk. By the way, ini jalanan satu arah apa dua arah ya? Kok motornya pada ngeri gini? Tuh liatin aja. Buset, belok nggak pakai rem. Begitu masuk tol juga ini baru makin terasa ya perbedaannya. Kemarin itu kalau masuk tol gini dengungnya makin parah. Makin kenceng kita lari, dengungnya makin parah banget. Sampai awal-awal tuh kita suspeknya bearing. Dengungnya mirip bearing rusak, bearing roda ya. Atau kalau yang biasa disebut sama montir tuh laher. Tapi ini begitu gue ganti ban, senyap banget cuy. Dengungnya hilang. Mantap lah. Oke guys, gue udah sampai lagi di rumah ya. Jadi kesimpulannya, beli ban bekas buat si Teana hari ini menurut gue cukup berhasil. Dari segi budget, gue tadi bayar 600.000 untuk sepasang Bridgestone Turanza T005 dengan kondisi kembangan itu kalau gue lihat masih sekitar 85%-an. Kemudian tahun produksinya juga masih tahun muda 2022. Sedangkan kalau gue mau beli yang bener-bener baru, itu harganya per piece di 1,6 sampai 1,8 juta. Yang mana berarti kalau beli sepasang gue bisa habis 3,6 juta. Jadi menurut gue pembelian gue hari ini cukup worth it. Dan cukup puas juga. Ternyata memang ban yang lama tuh parah banget. Bikin mobil tuh terasa kayak bajai. Sama kemarin itu, saking dengung sama undul-undulan gitu, at some point bikin kita tuh di mobil jadi agak-agak mual. Nah, gue bikin video ini dengan tujuan sharing aja ya, sharing pengalaman review beli ban bekas. Gue tidak menghimbau, gue tidak menyuruh kalian lebih baik beli ban bekas atau ban baru, enggak. Ini pure sharing pengalaman gue aja. Pengalaman pertama gue beli ban bekas. Kalau kalian ada yang mau coba, do it at your own risk ya guys. Gue nggak nyuruh, nggak apa ya. Tips dari gue, kalau cari ban bekas, kalian pastikan dulu ban itu ban copotan, bukan ban yang akal-akalan atau ban yang vulkanisir. Bagi yang belum tahu, ban vulkanisir itu ban yang memang sudah aslinya udah tipis, dibikinin lagi kembangannya, jadi terlihat masih tebal atau layak pakai. Nah, kalau kalian beli ban seperti itu sangat-sangat bahaya. Takutnya gripnya sudah nggak sebagus ban sehat, sama bisa amit-amit meledak di tengah jalan. Kedua, kalau memang mau beli ban bekas, ya kalian harus lihat juga penjualnya.
Kita manusia kan pasti punya insting. Nah, dari situlah kalian juga mesti pakai insting. Mulai dari ngelihat penjualnya gimana, kemudian ngelihat kondisi bannya gimana. Kalian pasti punya insting tersendiri lah. Punya naluri, ini barang bekas nih sebenarnya layak apa enggak nih untuk gue beli. Ketiga tadi yang bikin gue makin mantep buat beli juga si penjualnya dengan berani ngegaransi loh. Dia tanpa ragu, gue akan tanya kan, Mas ini kondisinya benjol nggak nih? Ada benjolan nggak? Dia langsung bilangnya, pakai aja dulu om. Nanti kalau ternyata di jalan benjol atau gimana nggak enak, balikin aja. Langsung gue pikir, wah udah tenang deh. Langsung gue bungkus saat itu juga. Dan ternyata puji Tuhan, bannya mantap. Dan alasan gue juga ganti ban bekas kali ini karena efisiensi ya. Ini mobil gue beli karena sebagai hobi aja. Pengen coba, kemudian pengen dibuatin konten juga. Ketiga, gue beli cukup di bawah pasaran lah kemarin. Jadi rencananya memang pakai sebentar 2-3 bulan, nanti gue jual, gue ganti tipe mobil lain. Jadi gue nggak melihat efisiensi kalau gue beliin ban baru bener-bener baru ya. Tapi gak mungkin juga gue beliin ban bekas yang sembarangan, karena kan nanti takutnya imbas negatifnya di pembeli mobil ini. Gue nggak mau, makanya gue tetap kemarin tuh cari-cari ban yang masih masuk kriteria keamanan buat gue ya. Tahun produksinya masih muda, kembangan masih sehat, looks bannya juga masih seger gitu loh. Karena ban itu kan karet, jadi looks yang seger sama looks yang sudah nggak seger itu atau yang udah getas pasti kan kelihatan. Kalau gue mau jahat, gue mau lebih irit lagi sebenarnya bisa. Dari beberapa iklan yang gue lihat tuh banyak banget yang masih jauh lebih murah, tapi ya gitu kondisinya ya udah ala kadarnya. Kembangannya udah sisa mungkin sekitar 50-60%. Tahun produksinya udah tahun tua, di bawah 2020 bahkan. Kondisinya juga looksnya udah coklat-coklat, kotor, terus udah agak kering. Jadi gue pikir jangan deh, gue tetap cari ban yang layak pakai dan value for money. Jadi nggak membahayakan gue sendiri ataupun pembeli mobil ini nanti gitu. Oh ya, terakhir gue juga mau kasih tahu ya, kalau mobil kalian itu terasa nggak enak, satu dengung, kemudian bantingannya keras atau ndul-ndulan, kalian jangan langsung suspek ke kaki-kaki. Kalian coba dulu suspek di bannya. Ban itu punya pengaruh besar banget ya di mobil. Pengalaman gue pakai ban jelek itu setir jadi suka lari-lari, terus dengung ya kan kayak yang ini nih. Terus kemudian dul-dulan, mobilnya tuh dul-dulan tuh tau lah, mobilnya tuh kayak gini-gini terus guys. Apa sih namanya kalau bahasa bakunya? Jadi mobilnya tuh mentul-mentul gitu. Jadi buat kalian yang mobilnya ada penyakit-penyakit itu, coba dicek dulu dari bannya. Siapa tahu ban kalian benjol, atau mungkin anginnya kurang, atau salah isi angin, atau kelebihan angin itu juga bisa bikin dengung. Atau bahkan kalian yang pakai tire repair kit tuh yang tambalannya disemprot berupa cairan ke dalam ban, itu juga bisa bikin dengung dan ban jadi keras loh. So ya udah, sampai di sini dulu vlog kali ini ya guys. Semoga sharing gue bisa membantu dan membuka wawasan baru buat kalian yang nonton ya. Thank you for watching, see you in the next video, bye. Setelah gue cek lagi yang sebelah malah gue dapet yang produksi 2024. Wih, hoki juga nih. Tapi jadi sebelah sana 2022, sebelah sini 2024. Tuh, kembangannya masih cakep dan nggak terlihat getas, nggak terlihat kering. Nextnya depan juga mesti gue ganti nih. Tuh, kalian lihat ya, kalau ban udah nggak layak pakai itu sebenarnya kayak gini nih. Pasti ada kerutan-kerutan, pecah-pecah rambut. Ini bannya udah kering sama getas. Produksinya padahal tahun 2020. Ya intinya nanti mobil itu mau gue jual di kondisi yang baik dan layak pakai. Gue nggak mau jual mobil kondisi ala kadarnya. Jadi yang beli mobil gue nanti bisa lebih puas, berasa beli mobil baru dengan harga bekas.